Kalian mau maju sendiri atau sama siapa? Ayo, kalian kasih tepuk tangan. Boleh kok digabung, kamu mau maju juga. Ayo, ayo digabung. Aisyah sama. Iya, ayo kasih tepuk tangan dong. Di tengah, kamu sini, tinggal sini yang ganteng di tengah. Ya nggak apa-apa, kita dengerin berarti. Apa lagunya? Ini juga. Atau yang open apa? Open close ya. Ini juga. Aisyah dibuka maskernya, ya. Kasih tarik gaya yang heboh, guncangkan seperti itu. Ya, dan semangat Bang Elvin. Injak dulu, siap ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, say hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Wah, keren banget, keren nggak? Keren, dia udah mau maju aja keren. Walaupun tadi mungkin lidahnya keselip. Ya, tadi yang stop nyerfit nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Semoga itu menginspirasi dan anak-anak lebih semangat lagi. Nah, sudah siap untuk mendengarkan literasi?
Sudah bawa buku tulisnya belum? Oke, kesepakatan saat kalian mendengarkan cerita, sikap apa yang harus kita lakukan? Ah, ini buktinya ibu guru nggak didengerin. Sedih deh aku tuh nggak didengerin tuh. Halo, halo Bandung. Nah, ya dengerin, oke? Kesepakatan saat ada orang yang bercerita, mulut kita oke. Nah, hari ini yang bercerita bukan Bu Rosi, ya. Nanti kalian bosan sama Bu Guru, bosan nggak? Masa sih beneran? Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari bapak yang ganteng, namanya Pak Ibrahim. Mau kita tangan. Yang mana ya? Tahu kan? Silakan Pak Ibrahim. Ya kan, biar semangat, tepuk tangan semuanya buat Pak Ibro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Bapak bareng dong, sama ulangi. Apa kabar kalian hari ini? Oke, kalau Pak Gus sebut pagi, tepuknya sekali. Kalau siang 2 kali ya. Kalau sore 3 kali. Kalau malam nggak boleh berisik. Oke. Pagi, 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 siang, sore, sore, malam. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak nggak bercerita, justru ada perwakilan ya dari kelas 4B untuk bercerita tentang asal usul apa kira-kira ya? Bukan, kalau kemarin Danau Toba, sekarang kita pindah ke Jawa Barat. Kalian pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Di mana itu Tangkuban Perahu? Ya, kita pernah berkunjung ke Tangkuban Perahu. Kalau orang Sunda bilangnya Tangkuban Parahu, hampir mirip sih ya. Perahu dengan parahu. Nah, nanti konon ceritanya itu adalah sebuah apa? Sebuah apa tuh? Sebuah perahu yang jadi gunung. Tapi itu jauh sebelum itu ada cerita awalnya dulu, ya, cerita sebelum sampai ke situ. Hari ini nanti mungkin ada cerita perwakilan dari teman kalian kelas 4B yang bercerita nanti tentang Sang Kuryat, ya, Sang Kuryat yang kelanjutan nanti bercerita asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Tapi kira-kira kalau legenda itu kira-kira ceritanya sama nggak dengan fakta gitu? Kalau namanya legenda, kebenarannya kira-kira dapat dipertanggungjawabkan tidak? Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Kalau legenda itu hanya cerita saja ya, mitos, kalian mirip dengan mitos kalau itu kepercayaan. Tapi kalau legenda tentang kejadian suatu daerah tertentu, kita ceritanya doang. Faktanya mungkin bisa ya, mungkin bisa juga tidak. Kita tidak tahu kebenarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan Tata ya. Ayo Ananda Tata untuk bercerita tentang Sang Kuryat. Oke, silakan disimak ya. Dahulu kala di Kayangan ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman mereka diusir ke bumi dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tuma dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Layuya. Suatu hari, sang Raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya, sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya berkumpul di batang kelapa yang sudah kering. Dalam wayungnya yang kebetulan ada di sekitarnya, meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan seorang dewi Kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis.
Lantas dia mencarinya karena merasa iba. Bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya, bahkan sampai terjadi peperangan atas kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Dayang Sumbi merasa putus asa untuk mengambil benangnya. Dia pun mengucap sebuah sumpah, siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika perempuan akan kujadikan saudara, dan jika laki-laki maka aku akan menikahinya. Udah. Kelanjutannya ya. Tapi alangkah terkejutnya. Siapa yang terkejut? Sang siapa tadi namanya? Dayang Sumbi terkejut. Yang mengambilkan gulungan benang yang jatuh itu ternyata dibawa oleh seekor anjing. Kaget dia. Nah, tapi yang namanya sudah sumpah, sudah janji, dia tidak ingkar janji itu. Karena siapa orang yang mengambilkan benang yang jatuh itu, jika laki-laki akan dijadikan suami, jika perempuan akan dijadikan saudara. Nah, dia tidak ingkar janji. Lalu dia bertekad untuk menikahi seekor anjing. Kira-kira orang tuanya setuju nggak? Oh iya lah. Beberapa pemuda ganteng dari berbagai negeri datang memperebutkan Dayang Sumbi karena kecantikannya. Tapi dia nggak mau satupun ditolaknya tuh. Nggak ada satupun yang diterima, jadi ditolak semua. Ya, tidak ada satu orang raja pun yang terima menjadi suami. Suami apa? Tiba-tiba dia bercerita kepada ayahnya bahwa dia akan menikah dengan seekor anjing. Kira-kira ayahnya bangga atau terkejut atau marah? Marah apa enggak? Terkejut dan marah. Loh, kenapa kamu mau menikah dengan seekor anjing? Maaf nih, ngomong jadi anjing. Bukan kamu tunjuk anjing, bukan ya? Bukan. Ya. Sementara ini kata ayahnya, berbagai raja yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep datang ke sini, kamu tolak semuanya. Oh, kamu nikah mau-maunya menikah dengan seekor anjing. Tuh, dengan marahnya akhirnya ayahanda dari siapa? Hello, dari Dayang Sumbi mengusir yang marah dia. Oke, sejak sekarang kamu tidak lagi tinggal di istana, tapi kamu harus pergi keluar dari kerajaan. Kira-kira kalau keluar dari kerajaan hidupnya sengsara apa bahagia? Itu menurut kamu. Tapi kalau menurut Dayang Sumbi, karena dia sudah setia dengan janjinya, dia keluar istana, masuk ke dalam hutan, dan mereka berdua tuh ya membuat sebuah gubuk di hutan, ya, tinggal bersama seekor anjing, yaitu suaminya. Dia bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Tadi hidupnya di sana, makan tinggal ambil enak, ya kan? Kalau di hutan kira-kira begitu nggak? Tidak, dia mau makan cari sendiri, ya kan? Mau minum cari sendiri, masak sendiri, yang biasanya dilayani semua. Akhir ini sekarang harus dikerjakan sendiri, tidak pakai pelayanan orang lain. Kalau menurut pikiran kalian mungkin enak dong atau tidak enak dong kalau sekarang kamu melayani sendiri, kalau kemarin di sana kamu dilayani,
nggak enak, capek, masak, minum, ya harus sendiri sekarang. Nah, bagi saya tuh pada itu bahagia. Kebiasaan menenunnya, bapak menyulangnya di rumah yang minta itu dilanjutkan terus menenun. Nah, singkatnya cerita, Dayang Sumbi punya seorang anak. Kira-kira suaminya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, dia tidak tahu nih kalau si anaknya Dayang Sumbi yang laki-laki ini, ya, ayahnya adalah seekor anjing dan dia gemar berburu. Suatu saat Dayang Sumbi berkata kepada anaknya, "Nah, hari ini ibu ingin makan apa? Daging rusa. Bisa nggak kamu berburu ke hutan mencari rusa untuk ibu?" Kira-kira jawaban anaknya bagaimana? Bagaimana? "Baik bu, saya akan carikan ibu daging rusa." Maka pergilah anak Dayang Sumbi ini ke hutan, diikuti oleh seekor anjing. Mereka berburu berdua. Tapi alangkah terkejutnya, dari pagi sampai siang sampai menjelang sore tak seekor rusa pun ditemui. Ya, nggak ada seekor rusa yang bisa dilihat. Nah, ada tuh timbul pikiran kotornya tuh. Kalau hari ini ibu nggak dapat hati rusa, ya, hati rusa, kira-kira hati apa yang akan berikan sama ibu? Jelas nih, ya, anaknya Dayang Sumbi ini ingin berbuat baik kepada orang tua. Suaminya dia berpikiran lain. Kalau misalnya tidak ada daging rusa, aku bunuh saja si tumpang ini, aku ambil hatinya dan nanti aku berikan kepada ibuku. Nah, akhirnya si anjing ini karena nggak dapat rusa, dibunuhnya oleh siapa namanya anak Dayang Sumbi. Si Sang Kuryang ini dibunuh, lalu ditulis itu dibedah itu kan, diambil hatinya, lalu dia pulang. Ibu ini apa namanya? Abi untuk ibu. Dia gembira. Awalnya gembira, dimasak, biasa dimasak, senang karena anaknya berhasil mengambil hati rusa, dia pikir. Tapi ternyata begitu setelah dimakan dia bercerita, "Bu," tapi ketika dia datang kepada ibunya, dia bertanya, "Nak, si Tumang kemana?" Nah, setelah itu selesai itu, ya, dia bilang, "Maaf Bu, daging apa namanya tadi? Hati yang ibu berikan, yang aku berikan kepada ibu itu bukan hati rusa, tapi hatinya si Tumang." Oh. Kira-kira ibunya marah apa senang? Wah, kamu nih banget nih. Kalau bahasa kurang ajarnya mungkin bahasa kita, ya, kalau kejadian sehari-hari. "Kamu nih anak tidak tahu diri, kurang ajar," gitu kan, mungkin marah gitu, kata-kata kasar mungkin. Kalau sekarang terjadi pada ibu kita, kamu tidak kaget. Ternyata si Guguk itu adalah ayahnya Sang Kuryang Sangkit, digetok kepala kau gitu. Pakai, kalau dulu zaman dulu gayung itu terbuat dari apa tuh? Batok kelapa. Sampai katanya diceritakan kepala si Sang Kuryang itu pitak, digetok sama ibunya dengan gayung itu. Dia diusir dari rumahnya. Tinggallah akhirnya Dayang Sumbi sendirian di tengah hutan. Si Sang Kuryang pergi berburu tuh, pergi dari satu hutan ke hutan lain, dari gunung satu ke gunung lain. Singkatnya cerita, walaupun bertahun-tahun nih, ya, Dayang Sumbi, tapi kalau wajahnya tidak berubah, selalu kan cantik, tampil cantik. Kenapa? Kira-kira kenapa, ya? Karena Dayang Sumbi selalu makan sayuran yang masih segar. Ternyata si Sang Kuryangnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah lain, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna. Tuh, dia bilang sama gurunya, "Mbak, sekarang saya mau keluar dari perguruan, mau turun gunung, boleh enggak?" Kata gurunya, "Silakan, kalau kamu mau pergi turun gunung, silakan." Akhirnya dia Sang Kuryang pergi meninggalkan gurunya. Nah, dia dari gunung ke gunung ke turun tuh. Tanpa disengaja kok dia bisa gitu, ya, ke tempat di mana ibunya tinggal. Tanpa disengaja dia melihat seorang gadis yang cantik. Tuh, kira-kira kalau pemuda melihat gadis cantik senang apa enggak?
senang ya lihat perempuan cantik, pasti laki-laki akan terpesona melihatnya. Loh, ini perempuan cantik banget ya. Kita ceritanya sang Mulyang itu mendekati ibunya, dia tidak tahu itu adalah ibunya ya, karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita cerita sang Mulyang dan si Dayang Sumbi akhirnya memadu kasih, istilah kamu kan pacaran lah gitu ya, dia nggak tahu itu adalah ibunya. Nah, ketika suatu saat dia ingin melamarnya, Dayang Sumbi, maaf kalau aku utara penolakan itu, artinya kira-kira Dayang Sumbi menyerah nggak? Oke lah, kalau kamu mau menikahi saya, mau mempersunting saya, aku ada memenuhi minta beberapa persyaratan. Apa itu, katakan sama aku segera gitu. Oke, kalau kamu menikah aku, buatkan aku telaga. Ya, telaga dan sebuah perahu. Untuk apa itu? Untuk nanti kalau kita udah menikah, kita naik perahu begitu ceritanya. Waduh, kira-kira romantis nggak ya? Hah? Pengantin baru naik perahu berduaan. Gitu ya. Nah dengan kesaksiannya dipenuhi. Oke, kalau itu persyaratannya akan aku buatkan sekarang juga. Tapi dengan satu syarat, kamu harus membuat telaga dan perahu itu dalam satu malam. Artinya buat sang Mulyang nggak jadi masalah, karena dia orang sakti Mandaguna, dia panggil tuh para jin, para demit, para setan-setan untuk kumpul membantunya. Hei, kalian yang sudah aku taklukkan, datang ke sini. Aku perlu bantuan kalian. Wah, kata sang Mulyang manggil teman-temannya. Datanglah tuh pada jin, setan dan demit ke situ. Datang. Apa yang akan aku bisa bantu kamu? Kata dia, tolong buatkan aku telaga yang besar, indah, juga perahu dalam satu malam. Itu gampang, oke. Ada dedemit dan itu bantuin. Ada menggali, ya kan? Ada motong, nebang-nebang pohon, membuat telaga dan sebagainya. Nah, tapi hampir sekitar mungkin 90% ya, si Dayang Sumbi juga kira-kira pada malam itu tinggal tidur nyenyak atau gimana? Kira-kira gimana? Dia berusaha, khawatir jangan-jangan si sang Mulyang itu mampu membuat sebuah telaga dan perahu. Dia tahu sang Mulyang ini adalah orang yang sakti. Dia pikir gimana nih supaya gagal gitu kan, supaya dia gak jadi menikah dengan sang Mulyang. Nah, akhirnya dia ngomong sama Dayangnya, di mana ya kalau sang Mulyang jadi nih berhasil membuat telaga dan perahu, kira-kira gimana caranya supaya dia gagal? Mereka berpikir, kata pembantunya dan lain-lain itu, kita gini aja caranya supaya ayam bangun, diangkatnya pagi-pagi, kita pukul lesung aja. Dia panggil dan lain-lain, ya, udah ya, dia ambil lesung dan juga halu, kalau orang kita bilangnya halu. Artinya dia bunyikan tuh seolah-olah nembung padi. Kebiasaan orang Sunda kalau mau masak nasi tuh, dia bikin mengolah padi dulu, dari padi menjadi beras. Namanya aku lupa nama istilahnya tuh. Tumbuk. Ditumbuk jadi sebuah beras. Kan bunyi tuh langsungnya jadi tang tung. Nah, ayam menyangka padi sudah tidak, padahal itu enggak, siasat Dayang Sumbi dan Dayang lainnya. Akhirnya ayam bunyi dari satu kampung ke kampung lain bersahut-sahutan. Akhirnya para jin dan demit itu menganggap itu adalah sudah pagi. Kenapa pada kabur? Sang Mulyang, waktu sudah subuh, aku tidak bisa bantu kamu lagi. Kami akan pergi. Ayo jin, setan dan demit kabur semua. Tidak melanjutkan apa tuh? Membuat telaga dan perahu. Padahal tinggal dikit lagi, tinggal perahunya yang belum selesai. Nah, saking kemarahannya tuh si sang Mulyang kan dia yakin kalau dia tidak dibantu oleh teman-teman yang tadi itu nggak bakalan berhasil. Saking marahnya dia tendang tuh. Waduh, si perahu yang hampir selesai itu terbang, melayang dan jatuh. Nah, kita cerita dari situlah akhirnya perahu yang ditendang oleh sang Mulyang itu berubah menjadi sebuah gunung. Itu bentuk cerita atau legenda dari Jawa Barat asal usul
Tangkuban perahu. Nangkub itu artinya selentang begini. Nangkub itu bahasa Sunda. Ya. Kalau begini namanya apa tuh? Selentang. Kalau nangkub begini, perutnya ke bawah. Jadi perahu bukannya begini. Kalau begini namanya nangkarang, kata orang Sunda nangkarang. Kalau perutnya ke bawah itu nangkub. Makanya tangkuban. Tangkuban perahu. Hari 3, 1. Nah, Mana sih? Konsentrasi dong. Kalau tidak pakai kata tepuk, jangan bertepuk. Siap? Konsentrasi ya. Hei, ke belakang. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, 2. Astagfirullahaladzim. Bisa banget konsentrasinya. Siap. Buka mulut tertawa 1 kali. Gue bengkol mau itu. maaf. Sekali lagi. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nggak ada suara. Ulang. Ke belakang. Main. Gantung nanti. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Pintar. Tepuk tangan untuk kamu semua. Ya.